Hi study mates, welcome back to Let's Study TOEFL program. Sekarang kita akan belajar mengenai reading, vocabulary questions. Perkenalkan, aku Gozi Rafli Hassani. Aku adalah lulusan Master of Science in Finance dari University of Amsterdam dan lulusan Bachelor of Commerce dari University of Melbourne. Aku memiliki IELTS dengan skor 7,5 dengan nilai reading 8,5. Yuk, kita langsung aja ke latihan soalnya. Ini adalah teks untuk soal pertama sampai ketiga. Mari kita baca dulu. The black widow is the most dangerous spider living in the United States. It is most common in the southern part of the country, but it can be found throughout the country. The black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating, and as a result, becomes a widow. The black widow is rather distinctive in appearance. It has a shiny globular body, the size and shape of a pea, and is marked on its underbelly with a red or yellow spot. The female is considerably more ample than the male, roughly 4 times larger on the average. If a human is bitten by a black widow, the spider's poison can cause severe illness and pain. Black widow bites have occasionally proved deadly, but it is certainly not the norm for black widow bites to be mortal. Pertanyaan pertama. In line 3, the word widow means A. A type of poison. B. The dead male spider. C. The human victim of the spider. D. A female whose mate has died. Coba study maths jawab dulu ya. Pertanyaan kedua. The word ample indicates that the spider is A. Feminine. B. Large. C. Dotted with colors. Atau D. Normal. Coba jawab ya, study mates. Pertanyaan ketiga. Another word in paragraph 3 that is close in meaning to deadly is A. Pain. B. Illness. C. Mortal. D. Poison. Yuk, mari kita bahas. Pertanyaan pertama, arti dari kata widow adalah, jawabannya adalah D. A female whose mate has died. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari kalimat yang mengandung kata tersebut bahwa widow adalah dampak dari laba-laba betina yang membunuh jantannya. Kalau di soalnya kita bisa lihat, as a result becomes a widow. Nah, ini kan result dari setelah kejadian ini kan, kill the male after mating. Berarti female-nya akan tersisa sendiri ketika dia telah membunuh yang jantan ya. Maka dari itu, widow itu female yang whose mate has died, yang telah menjadi sendiri ya, karena pasangannya telah mati. Pertanyaan kedua, the word ample artinya adalah, jawabannya B. The spider is large atau besar. Karena bisa dilihat dari kalimat yang mengandung kata tersebut, ample mendeskripsikan betina yang lebih besar 4 kali lipat. Nah, kita coba lihat dulu. Considerably more ample than the male. Roughly 4 times larger. Nah, ini berarti female di sini dia sedang dijelaskan bahwa female atau betina yang more ample ini
itu ukurannya 4 kali lebih besar. Berarti konteksnya ample berarti ukurannya yang lebih besar. Berarti artinya large, B. Nomor 3. Another word in paragraph 3 that is close in meaning to deadly. Yang paling dekat dengan deadly adalah C. Mortal. Kenapa? Karena kalimat tersebut deadly itu memiliki penggunaan yang sama dengan mortal. Coba kita baca lagi. Occasionally prove deadly, certainly not the wrong for Black Widow bites to be mortal. Nah, ini konteksnya sama. Black Widow bites atau gigitan dari laba-laba Black Widow, dia terkadang memang deadly gitu. Occasionally prove deadly atau mematikan ya. Tapi certainly not the norm, tidak umum atau tidak biasa. Gigitan Black Widow itu untuk bisa mortal. Nah, ini penggunaannya sama di sini. Berarti artinya sama karena mortal ini memang artinya mematikan ya atau mati ya. Dalam konteks ini mematikan. Berarti memang penggunaannya sama dengan deadly, maka bisa kita lihat kata lain yang mirip dengan deadly berarti adalah mortal. Yuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita baca dulu ya teksnya. Tornadoes occur throughout the world, but for reasons that scientists are not fully able to discern, the great majority occur in the United States. Approximately 700 tornadoes a year occur within the United States, and this comprises three-quarters of the worldwide total. Most of the US tornadoes take place in the Midwest and in the southern states that border the Gulf of Mexico. In general, a tornado cuts a path of a few hundred yards and lasts less than an hour. An average tornado might propel itself at a speed of 15 or 20 miles per hour and therefore cover a distance of 20 or so miles. Tornadoes, however, can be much worse than average. The most devastating tornado on record occurred on March 18, 1925, in the states of Missouri, Illinois, and Indiana. The path of this tornado was more than 200 miles long and a mile wide, traveling at an average speed of 60 miles per hour. The winds at the center of the storm swirled around at considerably more than 200 miles per hour. A total of 689 people died and countless more were injured at the hands of this killer storm. Yuk, kita baca soalnya. The word propel could be best replaced by A. Move, B. Develop, C. Destroy, D. Inhibit. Yuk, yuk kita coba bahas dulu, kita coba jawab dulu soalnya. Kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Which of the following is closest in meaning to the word devastating in line 7? Nah, yang A, describe. B, delicate. C, destructive. D, determined. Coba ya study mates dijawab dulu. Pertanyaan keenam. The word sword in paragraph 2 is closest in meaning to. The word swirl in paragraph 2 is closest in meaning to A. Decreased, B. Rose, C. Settled, D. Circle. Yuk kita coba bahas. The word propel could be could be the word propel could be best replaced by A. Move. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa kalimat yang mengandung kata tersebut bahwa setelah kata propel dilanjutkan dengan pembahasan kecepatan tornado. Nah, coba kita baca. Propel di sini speed of 15 or 20 miles per hour. Berarti ini menjelaskan tentang
kecepatan ya atau pergerakan dari si average tornado ini. Nah, karena dia bisa bergerak 15 atau 20 miles per hour ini, maka proper ini secara konteks berarti artinya adalah pergerakan ya. Maka berarti pergerakan itu artinya sama dengan move ya. Berarti proper bisa digantikan dengan move dalam konteks yang ada di paragraf tadi. Nah, soal kelima, yang paling mirip artinya dengan devastating adalah jawabannya C, destructive. Kenapa? Karena setelah kata devastating dilanjutkan dengan pembahasan dampak kehancuran yang disebabkan oleh tornado tersebut. Nah, coba kita baca. Sini ya. The most devastating tornado. Dia membahas ini selanjutnya konteksnya di paragrafnya ya. Korban jiwa dan juga yang injured ya. Berarti memang artinya itu adalah destruktif atau kehancuran ya. Berarti yang menghancurkan gitu. Selanjutnya, nomor 6. The word swirl. Itu paling mirip artinya jawabannya D. Circle. Karena setelah kata swirl ada kata around. Berarti ya artinya berputar. Nah, coba kita baca lagi. Swirl around. Berarti around itu kan artinya berputar. Berarti bisa diartikan bahwa swirl itu masih sepaket dengan around berarti juga artinya berputar. Nah, apalagi di sini juga ada penjelasan kecepatan perputarannya ya. Gitu. Berarti benar, artinya circled atau berputar. Seperti itu. Next, mari kita baca dulu ya teksnya. Most people think of desert as dry, flat areas with little vegetation and little or no rainfall. But this is hardly true. Many deserts have varied geographical formation, ranging from soft, rolling hills to stark, jagged cliffs, and most deserts have a permanent source of water. Although deserts do not receive a high amount of rainfall to be classified as a desert, an area must get less than 25 centimeters of rainfall per year. There are many plants that thrive on only small amounts of water, and deserts are often full of such plant life. Desert plants have a variety of mechanisms for obtaining the water needed for survival. Some plants, such as cactus, are able to store large amounts of water in their leaves or stems after rainfall. These plants absorb a large supply of water to last until the next rainfall. Other plants, such as the mesquite, have extraordinary deep root systems that allow them to obtain water from far below the desert's arid surface. Yuk kita baca dulu soalnya. The word thrive means A. Suffer. B. Grow well. C. Minimally survive. D. Decay. Coba study mates jawab dulu ya soalnya. Lanjut ke soal nomor 8. The word arid means A. Deep. B. Dry. C. Sandy. D. Superficial. Yuk kita bahas. Arti kata thrive adalah jawabannya lebih grow well. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari kalimatnya.
Kata thrive itu dilanjutkan dengan pembahasan bahwa gurun penuh dengan kehidupan tumbuhan, gitu ya. Karena dia penuh dengan kehidupan tumbuhan gitu. Berarti kan tumbuhannya bisa tumbuh dengan baik gitu. Coba kita baca lagi ya. There are many plants that thrive only on small amounts of water. This often full of such plant life. Nah, berarti kan kalau dia desertnya banyak tumbuhan-tumbuhan tersebut, berarti dia akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, berarti thrive ini artinya adalah grow well atau tumbuh dengan baik. Next, the word arid means to be a little bit dry. Nah, ini kita bisa lihat juga dari konteksnya bahwa kalimat yang mengandung kata tersebut sebelum kata arid itu ada pembahasan akar tumbuhan mesquite ini tumbuh mendalam ya untuk mengambil air. Dia harus tumbuh mendalam untuk mengambil air. Berarti kan permukaan gurunnya itu berarti tidak ada air atau kering. Nah, coba kita baca lagi. Desert's arid surface allow them to obtain water from far below. Nah, dia karena dia di bawah permukaan gurun yang kering gitu ya. Dia perlu akar yang dalam gitu. Berarti kan memang konteksnya di sini adalah gurun ini memiliki permukaan yang kering gitu. Jadi harus cari air di dalam. Nah, berarti arid ini artinya adalah dry atau kering. Yuk, kita lanjut ke teks selanjutnya. The locations of stars in the sky relative to one another do not appear to the naked eye to change, and as a result, stars are often considered to be fixed in position. Many unaware stargazers falsely assume that each star has its own permanent home in the nighttime sky. In reality, though, stars are always moving, but because of the tremendous distances between stars themselves and stars to Earth, the changes are barely perceptible here. An example of a rather fast-moving star demonstrates why this misconception prevails. It takes approximately 200 years for a relatively rapid star like Bernard's star to move a distance in the skies equal to the diameter of the Earth's moon. When the apparently negligible movement of the stars is contrasted with the movement of the planets, the stars are seemingly unmoving. Pertanyaan nomor 9. The word perceptible is closest in meaning to which of the following? A. Noticeable. B. Persuasive. C. Conceivable. D. Astonishing. Coba dijawab dulu ya, study mates. Pertanyaan terakhir. The word negligible could most easily be replaced by A. Negative. B. Insignificant. C. Rapid. D. Distant. Yuk, kita bahas yuk. Perceptible artinya paling mirip dengan jawabannya adalah A. Noticeable. Kenapa? Karena bisa kita lihat konteksnya di kalimatnya yang ada kata perceptible-nya itu ada pembahasan jarak yang jauh membuat perbedaan menjadi tidak begitu terlihat ya. Perbedaan menjadi tidak begitu terlihat. Coba kita baca. Barely perceptible. Itu. Karena jarak yang jauh ya, tremendous distances. Gitu. Jadi barely perceptible itu bisa dilihat kan ini, stars are always moving. Bintang itu selalu bergerak, tapi karena jarak yang jauh dengan bumi, maka perbedaannya itu atau pergerakannya itu tidak begitu kelihatan gitu. Di sini konteksnya seperti itu. Maka perceptible ini bisa digantikan ya atau paling mirip katanya dengan noticeable. Pertanyaan terakhir, jawabannya adalah insignificant. Nah, negligible. Itu artinya insignificant gitu atau bisa digantikan dengan insignificant gitu. Kenapa? Karena bisa dilihat di konteksnya ya kalimat tersebut berisi pembahasan ya bahwa bintang itu seperti tidak bergerak ya.
seperti tidak bergerak di sini ya. Berarti kan kalau seperti tidak bergerak kan berarti dia artinya seperti dia tidak signifikan gitu. Coba kita baca lagi. Apparently negligible movement ya. With the movement of the planet, the star seemingly unmoving gitu. Nah, jadi karena dia movementnya itu, ini negligible itu menjelaskan movementnya. Jadi apabila movementnya itu negligible gitu, maka ketika dibandingkan dengan pergerakan planet, maka stars itu seperti tidak bergerak gitu. Berarti kan negligible itu kan artinya sangat kecil gitu ya, atau tidak ini ya, tidak signifikan gitu. Jadi bisa digantikan negligible itu dengan insignifikan. Seperti itu. Nah, ini adalah main takeaways-nya ya, atau inti dari pertanyaan-pertanyaan tentang vocabulary yang berisi dengan kata-kata yang sulit ya. Pertama, gimana sih cara kita tahu bahwa ini adalah soal dengan kata sulit gitu. Nah, ini bisa kita lihat biasanya ada kata-kata seperti ini. Apakah meaning dari kata X misalkan di line Y gitu, di line keberapa misalkan. Atau enggak the word X in line Y is closest in meaning to gitu. Nah, berarti dia artinya paling dekat atau paling mirip dengan kata apa gitu. Nah, ini berarti dia adalah pertanyaan vocabulary questions containing difficult words ya. Nah, where to find the answer? Gimana cara cari jawabannya? Information to help you understand the meaning of an unknown word can often be found in the context surrounding the unknown word. Nah, atau konteksnya ya, yang ada di sekitar kata-kata yang tidak diketahui tersebut atau kata-kata yang ditanya. Kita bisa baca lebih lengkap atau baca lebih jelas dan memahami konteksnya ya untuk tahu kata-kata itu artinya apa gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara jawab pertanyaannya? Yang pertama, find the word in the passage. Kita cari dulu kata-katanya di mana di kalimatnya gitu, atau di paragraf tersebut atau di teks tersebut. Kita cari dulu kata-katanya. Terus yang kedua, read the sentence that contains the word carefully ya. Nah, ini memang agak tricky di sini. Karena kita harus baca dengan pelan-pelan ya, atau dengan hati-hati untuk kita bisa memahami kalimatnya gitu. Terus selanjutnya, look for context clues to help you understand the meaning. Nah, ini yang kata yang paling penting. Kita harus memahami konteks clues ya, atau petunjuk-petunjuk mengenai konteks dari kalimat atau dari paragraf tersebut gitu. Dengan kita memahami kalimat tersebut atau memahami paragraf tersebut sedang membicarakan apa, kita bisa mengerti meaning dari kata-kata yang sulit itu tadi gitu. Atau kita bisa memahami lah kira-kira kata-kata tersebut tuh paling mirip artinya apa gitu dari pilihan-pilihan yang tersedia di jawabannya. Nah, setelah itu baru kita pilih jawabannya sesuai dengan konteks gitu. Baik, terima kasih teman-teman atau study mates telah mengikuti sesi ini. Terima kasih juga kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook catatan dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Anda dapat mengapresiasi kami dengan memberikan donasi sebagai dukungan bahan pembelajaran gratis melalui scan kris di samping. Selain donasi berbentuk uang, StudyMates juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Terima kasih.